Seorang produsen menghasilkan barang sebanyak 28.000 unit pada bulan ketiga, sedangkan total produksi selama 6 bulan sebanyak 174.000 unit. Tentukan A. Kenaikan produksi setiap bulannya. B. Besar produksi pada bulan pertama. C. Produksi bulan ke-10. Dan D. Total produksi selama 1 tahun. Baik, kita tulis dulu apa aja sih yang diketahui. Karena tadi produsennya menghasilkan 28.000 unit pada bulan ketiga, berarti U3-nya 28.000, S6-nya 174.000 dikarenakan total produksinya selama 6 bulan. Terus yang ditanya adalah A. Kenaikan produksinya, berarti kita tanya B-nya, dan B. U1 atau A-nya, dan C. U10, dan D. S12-nya. Nah, untuk mencari B-nya, kita terlebih dahulu menyederhanakan persamaan UN dan SN-nya. Yang pertama kita masukin UN-nya dulu, nanti berapa, berarti kita akan mencari U. Karena di sini diketahui U3, berarti kita ubah di sini N-nya 3 dikurang 1, 28.000 sama dengan A, plus 3 kurang 1 sama dengan 2B, kita kalikan 2 dikali B. Nah, ini karena tidak bisa lagi disederhanakan, cukup ini menjadi persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2-nya kita masukin SN-nya. Nah, SN-nya tadi berapa? Total produksi selama 6 bulan. Berarti untuk N-nya nanti kita ubah menjadi angka 6. Nah, S6 sama dengan 6/2, kita masukin 2A plus 6 dikurang 1 dikali B. Nah, S6 sama dengan 3 2A plus 5B, karena udah kita kalikan kan. Nah, selanjutnya S6 sama dengan kita kalikan jadi 6A, ini jadi 15B. Oke, ini menjadi persamaan kedua. Nah, setelah itu kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Nah, untuk mengeliminasi salah satu variabel antara A dan B, kita lihat variabel yang memiliki angka terkecil terlebih dahulu nantinya. Nah, kita masukin dulu angkanya. Di sini 174.000. Nah, yang kecil di sini adalah variabel A-nya. Boleh kita kalikan silang. Ini kali 1 dan kali 6. Seperti itu. Nah, di sini kita kalikan, ini dapat 6A, 12B sama dengan 6 kali 28.000 dapatnya 168.000. Ini kalikan 1 berarti tetap, jadi 15B sama dengan 174.000. Nah, dikarenakan 6A-nya sudah sama, kita kurangkan langsung biar variabel A-nya hilang gitu. Kita coret. Nah, 12 dikurang 15B dapatnya minus 3B. Ini dapatnya minus 6.000. Nah, langsung saja kita masukin, ini 6.000 per 3. Min 6.000 dibagi min 3 sama dengan dapatnya 2.000. Oke, jadi untuk nilai B sudah dapat. Nah, untuk kesimpulannya tadi kita kan mencari poin B. Berarti untuk kesimpulannya ialah, jadi kenaikan produksi setiap bulannya adalah sebanyak 2.000 unit. Oke. Berikutnya kita akan substitusikan nilai B sama dengan 2000 ke persamaan 1.
Dengan rumus UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Persamaan 1 itu ada U3 sama dengan A plus 3 dikurang 1 dikali B. U3 itu ada 28.000 sama dengan A ditambah 3 kurang 1 itu 2 dikali 2.000. 28.000 sama dengan A plus 4.000. Terus kita pindah ruaskan si A-nya, jadi 28.000, A sama dengan 28.000 dikurang 4.000, maka A sama dengan 24.000. Jadi, besarnya produksi pada bulan pertama sebesar 24.000 unit. Untuk soal berikutnya, kita akan mencari produksi pada bulan ke-10 dengan rumus UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Dimana kita nyari ke-10 berarti U10 sama dengan A-nya tadi sudah diketahui 24.000 dan N-nya 10 dikurang 1 dikali B-nya sudah diketahui 2.000. Maka U10 sama dengan 24.000 ditambah 9 dikali 2.000. U10 sama dengan 24.000 ditambah 18.000. U10 sama dengan 42.000. Jadi, jumlah produksi pada bulan ke-10 sebesar 42.000 unit. Nah, untuk soal berikutnya kita akan mencari total produksi selama 1 tahun dengan rumus SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dimana kita ubah N itu jadi 12 karena kita mencari total produksi dalam 1 tahun. Jadi S12 sama dengan 12 dibagi 2 dikali 2A, A-nya sudah diketahui yaitu 24.000 ditambah 12 dikurang 1, B-nya juga sudah kita ketahui itu 2.000 dan S12 sama dengan 12 bagi 2 itu 6, 2 kali 24.000 yaitu ada 48.000 ditambah 12 kurang 1 dari 11 dan dikali 2.000. S12 sama dengan 6 dikali 48.000 ditambah 22.000. S12 sama dengan 6 dikali 70.000. S12 420.000. Jadi total produksi selama 1 tahun sebesar 420.000 unit. Nah, untuk soal berikutnya itu adalah soal himpunan. Diketahui himpunan semestanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Berikutnya itu ada anggota himpunan A itu ada 1, 3, 4, 5, 7, 11. Berikutnya itu ada anggota himpunan B itu ada 1, 2, 5, 6, 8, dan 10. Tentukan yang pertama itu ada A irisan B, yang kedua itu ada A gabungan B, yang ketiga itu ada A gabungan B komplement, yang keempat kita gambar diagram Venn-nya. Nah, kita jawab soal pertama yaitu kita akan jawab soal pertama itu adalah A irisan B, di mana anggota himpunan A yang juga berada di anggota himpunan B itu ada 1 dan 5. Yang kedua itu adalah A gabungan B, di mana seluruh anggota himpunan A dan B itu ada 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11. Yang ketiga itu adalah A gabungan atau A gabungan B komplement, yang dimana adalah anggota himpunan yang tidak ada di himpunan A dan B. Nah, pertama kita lihat dulu anggota himpunan A dan B. Gabungan B itu ada apa aja? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Nah, untuk cari A gabungan B komplement berarti yang tidak ada di antara gabungan A dan B. Itu ada 9, 12, 13, 14, dan 15. Nah, untuk itu berikutnya kita gambar diagram Venn-nya. Nah, kita buat diagram seperti pada biasanya. Jangan lupa di step itunya ada irisannya. Yang pertama, di sini adalah himpunan A, ini himpunan B. Yang 1 sama 5 ini adalah A irisan B. Yang B ini berarti yang B itu adalah himpunan B. Himpunan B itu tadi kan ada 1, 5, 2, 8, 6, dan 10. Nah, yang di himpunan A ini itu ada 1, 5, 3, 4, 7, dan 11. Nah, yang di luar ini adalah A gabungan B komplement. Untuk soal yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel, yang dimana yang diketahui persamaan pertama yaitu negatif 6x ditambah 5y sama dengan 25. Persamaan yang kedua, negatif 2x dikurang 4y sama dengan 14. Maka ditanya atau yang ditentukan, carilah nilai x dan nilai y. Untuk mencari nilai x, yang pertama kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita tulis persamaan pertama negatif 6x ditambah 5y sama dengan 25. Persamaan kedua negatif 2x dikurang 4y sama dengan 14. Agar lebih mudah untuk mengeliminasi, kita sebaiknya mencari dari angka yang terkecil dulu, yaitu 5y dan negatif 4y. Maka kita kalikan, yang di atasnya 4, yang di bawahnya 5. Selanjutnya tinggal kita kalikan, negatif 6x dikali 4 sama dengan negatif 24x. 5y dikali 4 sama dengan 20y. 25 dikali 4 sama dengan 100. Lalu persamaan kedua juga kita kalikan, negatif 2x dikali 5 sama dengan negatif 10x. Negatif 4y dikalikan dikali 5 sama dengan negatif 20y. 14 dikali 5 sama dengan 70. Selanjutnya, agar nilai y-nya hilang, kita tambahkan, maka negatif 24x ditambah negatif 10x sama dengan negatif 34x. Negatif 20y ditambah positif 20y itu sudah habis, jadi tinggal kita coret. Lalu 100 ditambah 70 hasilnya 170. Maka x sama dengan 170 dibagi negatif 34. Maka x hasilnya negatif 5. Maka dapatlah nilai x sebesar negatif 5. Selanjutnya, untuk mencari nilai y, maka kita harus mensubstitusikan persamaan pertama. Kita tulis negatif 6x ditambah 5y sama dengan 25. Bawahnya negatif 6, x-nya kita ganti negatif 5 yang sudah kita dapat, ditambah 5y sama dengan 25. Lalu negatif 6 dikali negatif 5 hasilnya 30, ditambah 5y sama dengan 25. Turun 5y sama dengan 25 dikurang 30, dapat 5y sama dengan negatif 5. Y sama dengan negatif 5 dibagi 5. Maka dapatlah hasilnya y sama dengan negatif 1. Jadi dapatlah disimpulkan nilai x sama dengan negatif 5 dan nilai y sama dengan negatif 1.